Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas beberapa hal pemformatan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word ya. Yang pertama kita akan mengulang kembali bagaimana memformatting teks ya. Sini bagaimana mengetengahkan, cetak tebal, mengganti huruf, kemudian sini ada border. Dan yang baru di materi ini adalah penggunaan style ya. Jadi nanti kita akan coba manfaatkan style untuk memformat. Sini contohnya judul paragraf ya. Ada paragraf 1, paragraf 2, kemudian paragraf 3. Dan pembahasan ini kita akan buat dalam format yang sama dengan memanfaatkan style ya. Kemudian di sini ada drop cap, mengulang lagi ke materi sebelumnya, dan ini ada penggunaan kolom. Kemudian nanti kita akan juga bahas bagaimana membuat penomoran ya secara multi level numbering ya. Baik, untuk membahas materi ini sudah disiapkan satu dokumen Microsoft Word ini sebagai source-nya. Dia akan dikirimkan bersama dengan video ini ya. Kita akan coba lakukan formatting. Yang pertama, judul teknologi kita akan ketengahkan. Ini kita blok terlebih dahulu, lalu kita klik center, kemudian kita cetak tebal, ini bold. Kemudian misalnya hurufnya kita mau ganti Times New Roman misalnya ya. Kemudian kita rubah font size-nya, kita buat jadi 20 ya. Lalu ada border tadi garis bawah, bukan underline ya, beda kalau underline ini untuk di garis bawah di teks saja, tapi kita gunakan ini ada borders. Nah, border kita pilih yang bottom borders seperti itu ya. Oke, berikutnya sebelum memanfaatkan style, kita coba rapikan tampilan paragrafnya supaya rata kanan kiri. Ini kita blok. Terus sekaligus semuanya kita blok sampai bawah ya, sampai sini nggak apa-apa ya, semuanya kita blok. Kalau kita klik justify ya, sehingga kalau kita lihat tampilannya sudah rata kanan kiri ya. Oke, berikutnya penggunaan style ya, supaya nanti judul paragraf ini kita bisa format dengan format yang sama ya. Nah, nanti pemanfaatan file ini bisa kita terapkan juga ketika kita menyusun tugas akhir ya untuk skripsi, misalnya dalam memformat setiap judul bab atau subjudul ya. Jadi kita tidak perlu memformat satu demi satu ya, tapi kita cukup dengan memanfaatkan penggunaan style ya. Nah, seperti apa caranya? Pertama, kita format cukup satu baris ini saja, paragraf satu saja. Nanti kita akan terapkan pada subjudul yang lainnya ya. Paragraf satu ini kita blok seperti ini. Kemudian di sini ada style. Secara default oleh Microsoft Word sudah disiapkan beberapa style yang bisa kita pakai ya. Style normal seperti ini, no spacing, ada heading 1, heading 2. Perhatikan ketika saya klik di sini heading 2, maka di sini ada previewnya ya. Title seperti ini ukurannya besar, ada subtitle dan seterusnya ya. Nah, kita mau coba buat sendiri jenis stylenya sehingga bisa kita tentukan formattingnya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Bagaimana caranya? Pertama, setelah di blok kita klik di sini ada more ya. Ini klik yang panah ke bawah ini, kita klik. Sini ada create style ya. Di sini ada daftar nama style yang tersedia ya, tapi kita mau buat yang baru nih. Kita klik create a style. Kita beri nama misalnya apa ya? Paragraf misalnya ya. Paragraf. Oke. Kemudian kita klik modify. Name paragraph, stylenya link, nanti akan bisa kita buat linknya. Kemudian style based on-nya normal. Nah, di sini ada formatting. Kita bisa tentukan fontnya ya. Yang saya pilih Times New Roman ini. Kemudian size-nya misalnya kita buat 16 seperti ini. Kalau mau cetak tebal ini bold ya.
Dan lainnya ini ada untuk warna, ini untuk apa nih, Latin kompleks ya. Untuk mau tengahkan ya, untuk alignment di sini, untuk jarak barisnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada format supaya mau kita buat seperti contoh tadi ada warna latarnya ya. Kita klik format dan sini pilih border. Nah, di sini ada border dan shading ya. Nah, di shading kita pilih di sini fill-nya, warnanya sesuai dengan dicontoh, kita pilih warna ini ya. Warna gold ya, lighternya 80%. Kemudian kita klik OK. Nah, previewnya seperti ini ya. Kita klik OK. Nah, sudah jadi ini. Ada style paragraf sesuai dengan tadi kita buat. Nama stylenya paragraf, formattingnya seperti ini. Sehingga setelah kita mempunyai satu style paragraf seperti ini yang sudah kita format, bisa kita terapkan untuk subjudul lainnya ya. Seperti di sini paragraf 2, caranya kita blok, kita terapkan dengan mengklik saja nih stylenya, klik. Nah, sudah jadi paragraf 2 ya. Dengan style yang sama seperti paragraf 1. Paragraf 3 kita klik nih subjudulnya, kita klik lagi stylenya. Oke, dan di sini ada subjudul pembahasan ya. Kita klik lagi. Ya, seperti itu. Nah, ini penggunaan style ya. Jadi bisa kita terapkan nanti kalau di dalam penulisan tugas akhir atau skripsi untuk pengetikan judul atau subjudul ya dari skripsi yang akan kita buat ya. Baik, kita lihat lagi. Ini sudah ya. Kemudian ini ada huruf T besar. Seperti materi sebelumnya, kita manfaatkan penggunaan drop cap ya. Jadi ini bisa kita blok satu alinea. Lalu drop cap itu ada di drop cap yang di insert. Kemudian di sini ada drop cap. Kita pilih yang drop. Kita klik, maka huruf T-nya, huruf pertama dari paragraf ini cetak besar seperti ini ya. Oke, next. Berikutnya di dalam contoh ini, di paragraf kedua ini kita buat pengetikan kolom ya, ada 2 kolom. Ini mengulang materi sebelumnya. Kita coba, kita blok ini satu alinea. Kemudian kita pilih di menu design, di layout ya. Di layout ini ada kolom. Kemudian kita pilih 2 ya, untuk 2 kolom ya. Jadi seperti ini. Oke. Lanjut. Kemudian apalagi yang diminta di hasilnya. Nah, di paragraf ketiga ini ada kita sisipkan satu buah gambar ya. Nah, caranya kita letakkan kursor di paragraf 3, kemudian klik menu insert. Nah, di sini ada picture. Ya, kita pilih pictures. Nah, tentukan gambar yang ada. Saya di sini ada gambar ini ya, asrama, pilih insert. Nah, muncul gambar di sini. Nah, perhatikan kalau gambar yang diinginkan di dalam contoh, ya gambarnya di tengah ya, dikelilingi oleh teks. Nah, untuk memformat seperti itu, maka caranya setelah masuk satu gambar, di sini di menu format, ya, pastikan gambar dipilih ya, diklik gambar, kemudian klik menu format. Nah, ini ada wrap text, kita klik. Nah, di sini ada pilihan, ada square, ada type, kemudian ada true, top and bottom ya. Nah, kita bisa pilih yang square ya, karena kebetulan gambarnya juga kotak ya. Apa bedanya square sama dengan type? Kalau type ini, kalau misalnya gambarnya itu berbentuk lengkung, maka setiap lengkungan itu akan ada teks ya. Tapi kalau square, teksnya akan membentuk kotak ya. Ini bisa kita geser, klik, tahan, kita geser, atau mau kita kecilkan gambarnya seperti itu ya. Jadi ya. Oke. Nah, kalau sudah itu untuk menyisipkan gambar ya. Berikutnya yang terakhir adalah di bagian pembahasan. Ini tulisannya kita berikan nomor, tapi ada nomor sub numbernya ya. Nah, caranya begini. Itu tidak kita ketik manual ya.
Jadi di pembahasan ini kita buat nomor, caranya kita blok isi ini semua. Kemudian di tab home ini ada multi level list ya, kita pilih. Nah, ada beberapa list library ya, ada unknown berarti tidak terpilih. Ini ada yang satu, strukturnya sub numbernya ada A, huruf A kecil, terus I kecil gitu ya. Nah, kita pilih sesuai dengan ini contoh, berarti pilihnya yang ini nih ya. Kita klik ini, maka dia akan munculkan 1 sampai 15. Nah, tadi ada sub nomornya di nomor berapa nih? Oh, sejarah ya, sejarah dan dampak ini ya. Maka kembali ke Word, sejarah ini yang ini merupakan bagian dari nomor 3 ya. Maka caranya cukup kita klik ini, klik increase indent, kita klik. Nah, dia otomatis menjadi 3.1 ya. Kemudian dari dampak ini kita blok bidang sampai bidang kesehatannya sesuai dengan yang dicontoh. Kita lagi klik ini increase indent ya, jadi otomatis 51 sampai 55 ya, seperti itu. Nah, ini penggunaan multi level list ya. Tadi modelnya bisa kita pilih, nanti bisa dimanfaatkan juga dalam pengetikan skripsi atau tugas akhir yang memerlukan penomoran berlevel seperti ini ya, multi level list. Oke, sampai di sini materi kita pada pertemuan kali ini. Baik, terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin.